Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar untuk mengecek kebenaran data perusahaan yang sudah kita buat. Caranya seperti apa? Mari kita mulai. Yang pertama, kita ke menu setup. Menu setup ini ada di atas. Yang ini ya, setup. Terus kita pilih yang company information. Nah, di company information ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita cek kebenaran informasi perusahaan yang sudah kita buat. Kalau misalnya memang masih ada yang belum benar, kita perbaiki dulu. Kalau misalnya sudah benar, tinggal di OK. Karena ini sudah benar, kita OK saja. Melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu membuat daftar akun. Nah, kali ini kita masih membahas bagaimana sih menyusun daftar akun untuk perusahaan. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui ada beberapa tipe-tipe akun. Kita lihat ya di account list. Di sini ada aset. Aset ini atau kita sebut aktiva atau kekayaan. Dan yang kedua ada liability atau kewajiban atau kita sebut utang. Terus ada equity atau modal ya. Dan yang income yaitu pendapatan atau keuntungan. Cost of sales ini kita tidak pakai dulu ya. Expense ini adalah beban dan kerugian. Nah, other income ini pendapatan lain-lain, other expense ini beban lain-lain. Nah, untuk kelompok-kelompok ini pasti ada nomor akunnya ya. Nah, untuk digit yang pertama di sini ini ya. Ini merupakan kategori dari akun itu sendiri. Nah, sedangkan untuk digit yang kedua sampai yang kelima ini 2, 3, 4, 5 ini merupakan nomor ID akun. Nah, ini bersifat unik. Kenapa unik? Tidak boleh sama dengan yang lainnya ya. Nah, untuk jenis akun sendiri ini ada dua macam. Yang pertama ada header. Nah, tandanya header ini biasanya dia akan bercetak tebal. Nah, dan yang kedua adalah detail. Detail ini ya yang ini ya. Kalau lebih simpelnya, kalau yang bercetak tebal itu adalah induknya. Nah, yang bercetak tipis itu lebih ke detailnya ini adalah anak-anakannya ya. Nah, fungsi dari akun header yaitu nantinya hanya untuk menjumlahkan saldo-saldo yang dimiliki oleh akun kelompok detail dan tidak bisa menerima posting dari jurnal transaksi. Untuk karakteristik dari akun header ini biasanya bercetak tebal ya, atau kita sebut bold. Nah, untuk yang detail account atau postable ini merupakan akun buku besar umum yang fungsinya untuk menampung jumlah-jumlah posting dari jurnal transaksi. Nah, ini biasanya tidak tercetak tebal atau plain. Nah, di sini ada tanda checklist. Nah, ini berarti untuk akun ini tidak dapat dihapus. Dia punya link, dia punya hubungan dengan akun lainnya. Jadi tidak bisa untuk dihapus ya. Tapi dia bisa untuk diganti, dirubah dengan akun yang sejenis. Nah, ini untuk cek account ini sejenis dengan kas. Jadi yang kas yang ini tidak usah ya. Ini dihapus saja. Hapusnya gimana caranya? Untuk menghapus akun kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita klik kanan, terus delete account. Nah, sudah. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Ini tadi 1000 ya. Ini kas. Nah, ini detail. Bukan header ya, detail. Terus OK.
sudah ini. Nah, untuk yang bisa diubah lagi apalagi untuk yang di aset, yaitu trade debtor. Trade debtor ini sama dengan piutang usaha. Oke, yang piutang usahanya kita hapus dulu, caranya sama. Nah, atau misalkan kalian tidak mau klik 2 kali, kalian bisa sorot yang ini, klik 1 kali saja. Nah, muncul seperti ini, klik kanan, delete account ya. Trade debtornya diganti. Oke. Nah, itu untuk mengganti, menghapus. Bagaimana kalau kita misalnya mau menambah? Kalau misalnya kita mau menambah, nah ini misalkan yang belum adalah sewa dibayar di muka ya, misalkan. Nah, kita klik yang new. Nah, jangan lupa untuk account number ini harus berbeda dengan yang lainnya. Kita enter. Nah, sewa dibayar di muka seperti ini. Kita oke. Nah, berarti kita sudah belajar membuat baru, menghapus, dan mengganti akun yang punya link, kita ganti dengan akun yang berhubungan ya. Nah, untuk di liability seperti apa? Untuk di liability ini ada trade creditor. Trade creditor ini sama saja dengan utang usahanya. Nah, kita hapus saja yang ini. Yang ini tadi utang usaha ya. Oke saja. Nah, di equity gimana? Yang equity ini yang perlu kita ganti adalah yang return earning. Baik, selanjutnya di income. Di income ini baru ada headernya, berarti kita perlu untuk membuat detailnya. Detailnya itu pendapatan juga. Enter ya. Oke, ini pakai detail. Oke. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya ini kurang ke kanan, kita bisa pakai ini up and down ya. Nah, misalkan ini kita ada aset lancar. Nah, berarti kalau seperti ini berarti nomor akunnya sudah terpakai. Ya.
Oke. Selanjutnya kita akan belajar untuk penyesuaian link account. Nah, untuk Mayap sendiri ini menyediakan fasilitas untuk menghubungkan akun-akun tertentu, sehingga pada saat mencatat transaksi secara otomatis komputer akan menjurnal dan mengisi jumlah untuk akun buku besar atau akun pembantu yang terkait. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita ke menu setup. Setup ini ada di atas ya. Setup, kemudian kita cari yang link account. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yang sales account. Nah, di sales account ini kalau kita misalnya ada penambahan piutang ya, kita jual dan penambahan piutang ini kita masuknya ke piutang usaha. Nah, kalau misalnya ada orang yang melunasinya, nanti kita masuknya ke kas. Atau kalau misalnya kita punya akun-akun lainnya, misalkan kalau misalnya ada yang bayar kita ke bank mana, nah kita pilih yang itu. Nah, sementara karena ini memang perusahaan kecil, kita klik yang kas. Nah, kalau sudah kita klik OK saja, kalau sudah sesuai kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita untuk ke menu setup lagi, masih link account ya. Kita ke purchase account. Nah, kalau kita beli ya, kalau kita beli berarti kita nambah utang. Kalau nambah utang kita pakai yang utang usahanya bakal bertambah. Nah, kalau kita bayar, kita bayarnya uangnya dapatnya dari mana? Dari kas. Kalau sudah kita akhiri saja. Oke. Nah, sementara untuk payroll kita klik setup, terus link account. Selanjutnya untuk menyesuaikan link account untuk akun and banking, kita ke menu setup, link account and banking. Nah, di situ kita cek dulu ya kesesuaiannya. Untuk yang historical balancing, ini historical balancing undeposit ke undeposit. Untuk current earning kita current year earning, return earning kita ke modal usaha. Kalau sudah kita klik yang OK. Selanjutnya kita akan belajar untuk pencatatan saldo awal. Nah, untuk program Mayap sendiri ini memberi fasilitas account opening balances untuk mengentri saldo awal akun buku besar dan sekaligus mengecek kesamaan total debit dan kreditnya. Menu yang kita gunakan, kita masih ke menu setup. Selanjutnya ke balances. Nah, kita pilih yang account opening balances. Nah, di sini akan terlihat ya akun-akun yang sudah kita buat. Nanti kalau misalnya ini sudah terentry semua, kalau misalnya sudah benar, tandanya apa? Di amount left to be allocated di sini 0 juga. Kalau misalnya di sini masih ada angka selain 0,00, ini berarti masih salah ya. Misalkan seperti ini. Jangan lupa di sini kita masukkan nilainya tanpa titik ataupun koma, dan kita tidak perlu menuliskan rupiah ya. Kalau sudah kita enter. Nah, seperti itu udah otomatis ya. Nah, yang perlu kita tahu di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Sebelumnya peralatan kita isi dulu.
Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan, dia sifatnya dia memang ada di kelompok akun aset, tapi dia adalah kelompok akun yang tidak normal. Nah, karena dia kelompok akun yang tidak normal, bagaimana pencatatannya? Kita buat dia di dalam kurung, ya. Ini tandanya dia sifatnya mengurangi aset. Enter. Nah, akan muncul seperti ini, atau mungkin di komputer kalian akan munculnya minus seperti itu. Nah, di sini terlihat ya, di amount left to be allocated di sini ternyata banyak. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini, nah, ini minus ya. Nah, prive atau drawing ini juga sifatnya dia adalah akun yang tidak normal. Walaupun dia akun modal, dia ini tidak normal, dia normalnya ada di debit. Makanya kalau misalnya kita mengisikan data nilai di prive ini, kita pakai minus juga. Nah, tandanya ini sudah benar ya, debit dan kreditnya kita sudah isikan dengan benar. Ini nanti amount left to be allocated-nya adalah 0,00. Kalau kita sudah selesai mengentry datanya, kita klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini. Kalau kita mau mengedit lagi, boleh kita klik yang edit. Nih, edit. Ya, itu kalau kita masih belum benar mengisi datanya. Atau kita klik ke setup lagi, tidak apa-apa. Nah, untuk kali ini terima kasih telah menonton video pembelajaran yang lumayan lama ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.